Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Timnas Indonesia pergi final. Selepas kalahkan Thailand 5-1, sekarang Indonesia akan pergi ke final AFF Championship tahun 2024. Tu saya tengok highlight gol dan juga perlawanan ini kan. Player-player Indonesia bagi 100% dalam perlawanan ini. So keseluruhan skuad Indonesia ni well deserved untuk pergi ke final. Kat final nanti Indonesia akan bertemu dengan Vietnam. Vietnam baru saja menang tipis menentang Australia. So harap Indonesia akan bagi 100% dekat final nanti and mereka boleh menang dalam perlawanan ini. Timnas Indonesia dah pergi ke final. So penyokong-penyokong Timnas Indonesia, apa pendapat korang tentang Indonesia pergi ke final? Jangan lupa komen. Padahal sebenarnya Thailand itu kan dia rajanya Asia kalau tidak salah, peringkat 1 kah kalau tidak salah. Kalau saya salah bisa dikoreksi itu teman-teman. Tapi ya timnas futsal Indonesia itu bisa kasih kalah mereka, luar biasa sekarang futsalnya Indonesia nih. Here we go. Yes, alhamdulillah. Kevin Dix telah disumpah dan resmi menjadi WNI. Siang ini di Copenhagen, Kevin Dix bersama dengan Noah Leotomo dan Estela Loupati resmi telah disumpah menjadi WNI. Itu tandanya mereka akan segera bergabung dengan timnas Indonesia masing-masing. Keren. Kevin Dix bersama timnas putra senior, begitu juga dengan Estela Loupati dan Noah Leotomo akan segera bergabung dengan timnas senior putri. Nah, sekarang pertanyaannya, Kevin Dix bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang nggak nih? Sekadar informasi guys, selisih waktu Jakarta dengan Copenhagen itu sekitar 6 jam. Saat video gue posting ini menjelang tengah malam, berarti di Denmark masih jam 6 sore. Jadi masih ada waktu beberapa jam. Semoga aja proses pendaftaran timnas Indonesia untuk pertandingan lawan Jepang masih keburu. Paspornya udah ada, semoga itu cukup untuk mendaftarkan Kevin Dix masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Kita tunggu aja beberapa hari ke depan. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman ya seperti Martin Paes itu, waktu itu kan waktu lawan Arab Saudi itu debut pertamanya dia, kita pikir nanti ya ketika lawan Cina, tapi terakhir dia lawan Arab Saudi di permain itu kan pertandingan kedua itu. Nah, itu yang membuat kita ya bersyukur sekali begitu. Nah, semoga Kevin Dix ini dia punya proses pendaftarannya itu ke AFC itu bisa segera diterrealisasikan supaya dia bisa bermain lawan Jepang, karena kita tahu kita lawan Jepang ini lawan yang sangat-sangat sulit dan sisa 6 pertandingan itu harus bisa dimanfaatkan oleh STY dan pemain-pemain timnas lainnya supaya kita bisa menjaga poin dan kita bisa lolos ke ronde keempat. Karena targetnya sekarang kalau bukan ada di posisi 3, Indonesia harus ada di posisi 4 untuk lolos ke round keempat atau babak playoff. Nah, dari sana Indonesia harus berjuang lagi untuk bermain di Piala Dunia. Nah, saya pikir tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa berada di posisi 3 dan posisi 4 karena selisih poin antara peringkat 2 sampai dengan peringkat 5 itu cuma 2 poin. Dan di sini Indonesia masih punya kesempatan walaupun berat. Di sisa 6 pertandingan Indonesia akan melawan Jepang kemudian Arab Saudi di 2 pertandingan awal itu yang sangat-sangat sulit. Semoga Indonesia bisa kasih kalah 2 negara ini dan bisa dapat poin nanti, dan kita main di Januari tapi Maret itu lawan Bahrain, dan semoga kita bisa dapat poin lagi dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya teman-teman. Menyala timnas Indonesia bantai Raja Futsal Asia. Sang Garuda baru saja menewaskan Thailand 5-1 dalam semifinal AFF Futsal 2024 di kandang mereka sendiri. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa kerana Thailand telah memenangi pertandingan ini sebanyak 16 kali sejak 2001. Thailand memulakan babak pertama dengan garang dan menguasai permainan. Namun Indonesia berjaya melakukan serangan balas dan menjaringkan gol pertama oleh Evan Somelina pada minit ke-8. Juara bertahan itu meneruskan serangan dan mempunyai beberapa peluang tapi gagal membobol gawang Indonesia. Masuk babak kedua, Thailand mengekalkan tekanan tetapi asakan Firman Adrian Shah pada minit ke-22 dan hantaran Somelina kepada Wendy Bryan menghasilkan gol kedua Indonesia. 5 minit kemudian, kesilapan penjaga gol Thailand memberi peluang kepada Wendy Bryan untuk menjaringkan gol ketiga Garuda. Thailand mengambil risiko bermain power play tetapi timnas berjaya memenangi bola di area tengah dan Rio Pagestu menambah 1 lagi gol. Tuan rumah berjaya menjaringkan gol pada minit ke-37 tapi sudah terlewat dan turut dibalas oleh Firman Adrian Shah 1 minit kemudian. Dengan kemenangan pesta gol ini,
ini, timnas Indonesia mara ke peringkat akhir dan akan menentang Vietnam pada Ahad ini. Respect Garuda terbang tinggi. Tidak di sepak bola, tidak di futsal, Indonesia gacor semua. Nah, sebenarnya tidak hanya sepak bola Indonesia gacor, tapi futsal juga ternyata lebih gacor daripada sepak bola. Semoga ya kabar positif dari futsal ini bisa didapat sama timnas sepak bolanya kita. Ya maksudnya ya aura-aura positif mereka masuk ke semifinal ini bisa didapat sama ya teman-teman mereka di Piala AFF nanti itu di ya sepak bola, teman-teman. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Ya, karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Kepres dari presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Ya, semoga bisa bermain lawan Jepang karena Pak Erick Thohir bilang ya semoga bisa dipercepat karena Kepresnya juga kemarin sudah ada dan tadi malam dia sudah dilantik ya, malam waktu Indonesia dan siang waktu Denmark. Nah, dia sudah bukan dilantik. Sudah disumpah, maksudnya dia sudah disumpah jadi warga negara Indonesia dan kita berharap sih dia bisa bermain lawan Jepang dan juga lawan Australia, lawan Arab Saudi nanti, teman-teman. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Alhamdulillah, sekarang kita ucapkan ya Alhamdulillah. Akhirnya ya, timnas Indonesia menang di semifinal Piala AFF Futsal Championship dengan skor 5-1 melawan Thailand. Gils ya, timnas Indonesia berhasil lolos ke final melawan Vietnam pada ajang Piala AFF Futsal Championship ya. Kita harapkan, kita doakan ya, doa dan dukungan untuk timnas Indonesia dapat berbicara banyak di final Piala AFF Futsal Championship ya, dan juga bisa menjuarai Piala AFF Futsal Championship. Dan thank you juga nih buat Hayu. Kalau kita bisa kasih kalah Thailand sebagai raja Asia untuk futsal, kenapa Vietnam kita tidak bisa kasih kalah? Ya, saya pikir Indonesia akan juara futsal. Sama juga dengan sepak bola. Kalau kita bisa kasih kalah negara-negara seperti Malaysia, Thailand, ya tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dapat Piala AFF untuk tahun ini, teman-teman. Kepres sudah keluar, Kevin Dix harusnya disumpah hari ini. Di Jakarta emang udah malam, tapi di Denmark masih siang. Masih mungkin banget seorang Kevin Dix segera disumpah, bikin paspor dan juga KTP. Dengan kabar seorang Mace Hilgers yang kemungkinan gak akan main lawan Jepang dan juga Arab Saudi, kira-kira siapa pilihan back untuk seorang Shin Taeyong? Oke, sekarang gue lagi sama abang-abangan bola. Bro, menurut lo nih, kira-kira 3 back tengah pilihan STY siapa aja di laga Jepang dan Arab Saudi? Kalau kemungkinan Hilgers gak main, berarti Ijes harus main. Oke, itu pasti. Kapten ya? Kapten. Oke, 2 lagi. Lokalnya Rizky Ridho harus main. Oke. Mungkin gue pakainya satu lagi Verdong. Jadi Verdong back tengah kiri. Bisa jadi. Gue pakai 3 back. Oke, gitu ya. 3 back. Sip. Oke, sekarang sama. Kalau kita pakai 3 back, saya pikir agak sulit nanti. Saya yakin sekali STY tidak akan pakai formasi 3-4-3. Bisa juga mungkin dia pakai 3-5-2 atau 5-4-1 ya untuk menjaga poin. Karena kalau kita bermain 3-4-3 pasti ya agak sulit, teman-teman, karena pasti Jepang akan sangat leluasa membobol gawang di Indonesia. Pasti Indonesia akan bertahan lawan Jepang nanti. Itu prediksi saya, teman-teman ya. Kalau kalian punya prediksi silakan tulis di kolom komentar itu. Gila. Tampilan yang sangat luar biasa dari timnas futsal Indonesia. Gak pernah menang selama 16 tahun lawan Thailand. Tapi hari ini sekalinya menang bantai-bantai, guys. 5-1, Cok. Gak tanggung-tanggung. Timnas futsal bermain sangat efektif, menunggu dan membiarkan Thailand menguasai bola. Dengan defense yang sangat kompak, timnas futsal berhasil menahan gempuran dari Thailand. Thailand juga sempat melakukan power play di 7 menit terakhir, tapi justru dari 2 power play itu Thailand kebobolan tambahan 2 gol dan hanya mampu mencetak 1 gol. Kredit tersendiri. Nah, itulah kehebatannya Indonesia. Saya pikir Indonesia dapat juara nanti, amin. Ya, kita doakan saja futsal dapat Piala AFF, sepak bolanya juga dapat Piala AFF. Apalagi kita AFF ini pakai pemain-pemain muda, timnas U22 kan yang dibawa sama Coach STY nanti untuk Piala AFF itu. Indonesia menang tipis atas Thailand 5-1. Menang tipis. Cadang Thailand nih bos, kita menang 5-1, tipis lah ya. Bercanda-bercanda, pertandingannya seru banget, sengit banget. Indonesia kerja keras banget, defense-nya bagus, efektif banget dalam menyelesaikan peluang. Pokoknya keren banget hari ini. Keren. Dengan hasil ini Indonesia di final lawan Nguyen atau Vietnam. Tuntaskan Garuda.
Indonesia menang tipis. Kalau di sepak bola kita bisa kasih kalah mereka 3 kali beruntun, 1 di Piala Asia, 2 di kualifikasi Piala Dunia. Nah, saya pikir di futsal juga kita bisa kasih kalah mereka. Karena kalau kita lihat dari awal perjalanan timnas futsal dari babak penyisihan sampai kemarin mereka main di semi lawan Thailand, mereka tuh main bagus sekali. Tidak menutup kemungkinan Indonesia timnas futsalnya itu bisa kasih kalah Vietnam. Karena ya Vietnam saya pikir ya biasa-biasa saja itu. Finito Thailand. Kemenangan yang luar biasa dari timnas futsal Indonesia yang mampu membantai timnas futsal Thailand di kandang Thailand sendiri di semifinal Piala AFF dan maju ke final. Nanti akan menghadapi Vietnam di hari Minggu. Walaupun pasti akan ada orang yang bilang, oh iya Thailandnya pelapis 2 dan sebagainya, terus tambah 2 pemain cedera tadi. Ya menurut gue sih ya mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa Thailand dibantai. Tetapi jangan lupa bahwa timnas futsal Indonesia juga ini timnas yang baru dibentuk. Banyak pemain-pemain yang di atas kertas pemain hebat juga tidak dipanggil atau tidak dibawa oleh coach Hector Soto. Ya, dan dia lebih memilih pemain-pemain muda juga. Dan ya penyesuaian strategi, waktu persiapan juga nggak banyak. Jadi ibaratnya kalau misalkan Thailand dengan tim utamanya yang langganan Piala Dunia mungkin sedikit di atas kita, Thailand dengan skuad keduanya ya level yang menurun, jadinya sedikit di bawah kita. Itu aja sih sebenarnya. Dan ingat, ada faktor juga tuan rumah. Mereka di kandang sendiri loh. Dan penontonnya cukup banyak tadi, jadi harusnya bisa menjadi advantage bagi mereka. Tapi itu sama sekali tidak terlihat. Mental pemain kita luar biasa di pertandingan kali ini. Mereka solid, mereka bertahan dengan sangat kokoh. Thailand tidak mendapatkan banyak space, banyak peluang. Dan justru kita mampu memanfaatkan beberapa kali, terutama di babak kedua begitu kita mampu berebut bola, melawan counter efektif. Power play Thailand juga nggak begitu berjalan, cuma 1 kali momentum golnya aja itu yang bersukses, sisanya itu nggak banyak juga yang mereka mampu lakukan. Jadi secara overall Indonesia sangat layak menang dan gue sangat happy dengan tim. Sepertinya Indonesia tidak di sepak bola, tidak di futsal ini memanfaatkan pemain-pemain muda. Nah ini yang harus kita dukung teman-teman. Dimana pemain-pemain muda itu diberi kesempatan oleh pelatih-pelatihnya itu, baik di futsal maupun di sepak bola. Breaking news guys, yes, timnas Indonesia futsal berhasil membantai tuan rumah timnas Thailand di babak semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. Gila. Ya, akhirnya timnas Indonesia futsal kembali lagi menapakkan kaki di partai final Piala AFF. 5 gol yang bersarang di gawang timnas Thailand itu dicetak oleh Evan, Brian, Rio Pangestu, dan Firman. Dengan hasil ini timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam guys di partai final hari Minggu besok. Tapi kalau kita review sedikit permainan timnas Indonesia malam ini, itu benar-benar ciamik pertahanannya guys. Sampai kita bisa lihat kalau timnas Thailand itu sampai frustasi karena nggak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Thailand, sehingga membuat timnas Thailand menjadi frustasi, terutama di babak kedua guys, dan bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia futsal kita, sehingga terjadilah pesta gol kayak gini guys. Luar biasa. Nah, jadi gimana prediksi kalian guys untuk partai final besok? Indonesia mungkin menang 6-1 ya. Kalau Thailand saja kita bisa bantai sampai 5-1, pasti Vietnam ya, di atas itu. Kalau mungkin kurang dari 5-1 bisa ya 3-1 lah. Tapi kalau untuk futsal saya pikir ya bisa 6-1 atau 7-1 lah untuk kemenangan Indonesia. Jadi ya kita terus dukung mereka, mau futsal mau sepak bola, saya pikir kita harus tetap dukung mereka. Ya karena mereka sebenarnya ini bagus-bagus teman-teman ya, layak didukung lah. Nah kembali lagi kalau soal Kevin Dix, saya pikir pasti dia akan diusahakan oleh PSSI untuk bagaimana caranya Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang, karena kita tahu lawan Jepang itu laga yang sulit dan pastinya membutuhkan pemain-pemain yang berkualitas untuk meredam serangan-serangan dari Jepang yang kita tahu striker mereka itu sangat-sangat berbahaya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita, soal futsal kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.